Jadi malam ini kita bakal sharing-sharing seputar sosial media. Tapi aku nggak sendiri nih. Kali ini aku ditemennya sama teman-teman aku. Yang pertama ada Ila. Halo. Ada Asti. Hai. Ada Dera. Halo. Sama satu lagi nih ada Alia. Halo. Hai. Nah, kita kan lagi bahas seputar tentang sosial media nih. Menurut kalian sosial media apa sih yang lagi booming banget? TikTok gak sih? TikTok. Iya, soalnya menurut aku pribadi ya, aku suka curhat di TikTok, dapat pandangan aku aja gitu. Menurut kalian? Kalau menurut aku sih TikTok ya pasti sih, karena aku kan baca tuh kurang ya, lebih suka lihat video. TikTok kan nggak main, Iya. scroll aja gitu. Setuju banget sih, TikTok tuh sekarang lagi booming banget kan. Banyak banget dipakai, mulai dari anak kecil sampai orang tua tuh pasti semua main TikTok kan. Apalagi sekarang tuh TikTok tuh ada fitur yang namanya TikTok Shop. Nah itu ngebantu banget kan. Jadi di TikTok tuh bukan cuma ngeliat hiburan aja, tapi bisa shopping dan juga lain sebagainya. Sama sih, kalau aku juga menurut aku juga TikTok, karena di TikTok itu banyak banget video-video mungkin yang random, dan di situ kita kadang mungkin lagi bad mood, kita ngelihat video di TikTok tuh nanti jadi moodnya jadi bagus gitu. Terus di TikTok tuh banyak banget orang yang spill-spill, jadi kita kadang nggak perlu nonton udah ke spill dari TikTok gitu. Jadi TikTok mungkin yang sekarang lagi happening banget. Setuju banget nih kalau TikTok ini lagi happening banget ya di kita. Terus aku juga sering lihat orang itu berbagi pengalaman, cerita yang negatif atau positif ya. Jadi menurut kalian gimana sih pandangan kalian? Kalau menurut aku ya kak, itu aku setuju banget sih, karena dengan kita sharing itu memberikan efek jera kalau itu merupakan sebuah pengalaman yang kurang menyenangkan. Banyak yang kita lihat di platform TikTok itu banyak kejahatan seperti mencuri, seksual, bahkan ada perselingkuhan, mungkin KDRT seperti itu di-share, jadi kita udah tahu gitu, kita bisa waspada, juga memberikan efek jera kepada orang yang melakukannya gitu. Jadi nextnya orang tersebut lebih hati-hati. Kalau menurut aku seperti itu sih kak. Tapi kan ya sebenarnya betul sih, itu bagus banget untuk di-share untuk pengalaman. Tapi kan kita tahu ya kalau sosial media itu luas banget, dan pasti yang pakai sosmed itu bukan cuman orang-orang yang udah 18 tahun ke atas. Bisa jadi ada anak kecil yang bisa meniru hal-hal yang kurang baik itu. Menurut aku mungkin boleh diposting, tapi untuk beberapa hal kayak kriminal, pelecehan seksual dan lain sebagainya, better tuh gak usah diposting, karena itu bisa jadi contoh yang kurang baik untuk anak-anak yang belum ngerti. Tapi menurut aku ya kak, justru itu bagus gak sih buat anak-anak yang belum ngerti, biar dia nggak ngelakuin hal-hal yang tabu yang nggak harusnya dia lakuin. Jadi bahkan ilmu juga, pengetahuan buat mereka. Tapi kalau menurut aku juga jangan berfokus pada hal yang tabu. Tabu ini nggak semuanya baik ya. Kita harus tahu nih tabunya ini tuh masuknya ke edukasi apa bukan. Kalau misalnya emang ya kita nge-share tentang edukasi, apalagi itu hal yang tabu mungkin masih oke. Tapi kalau misalnya agak yang negatif, kita nggak tahu nih, karena anak kecil atau remaja itu rentan banget mempunyai sifat peniru. Apa yang mereka lihat, mereka belum bisa menyerap, jadi mereka langsung meniru. Menurut aku. Mungkin di sini bisa balik lagi ke cara parenting dari orang tuanya kali ya. Jadi anak itu bisa dikasih edukasi bahwa di dunia ini tuh nggak selamanya harus dicontoh. Jadi ada yang negatif dan ada yang positif. Mungkin kalau menurut aku sih kayak gitu ya. Oke, aku juga setuju ya. Tapi kan itu kalau dalam hal kriminal ya. Kalau dalam hal percintaan atau semacamnya kayak perselingkuhan, menurut kakak yang di sini tuh gimana sih? Ya kalau misalkan menurut aku sih hal kayak gitu juga sebaiknya nggak usah diposting, karena pertama itu tuh bisa jadi dinormalisasikan sama orang-orang, terus juga bisa memicu trauma. Kita tuh kan sekarang era Gen Z ya, dimana tuh apa-apa tuh serba dibawa mental health. Jadi mungkin kasus-kasus seperti itu bakal bisa nge-trigger kita. Contohnya kita lihat kasus perselingkuhan. Mungkin orang yang ngeliat ini bakal kayak, duh gue gak mau nikah deh, duh gue gak mau punya pasangan deh, better sendiri aja. Karena orang yang nikah pun, orang yang punya pasangan pun dilihat contohnya tuh yang gak baik. Kayak dia aja bisa selingkuh, nanti gue juga gak bahagia. Mungkin kalau menurut aku sih better gak usah diposting. Apalagi kalau udah yang mengarah ke rumah tangga, itu kan udah private banget ya. Karena kan pasti kita punya batasan juga dong, apa yang harus diposting dan apa yang gak harus dia posting. Bener sih kak, cuma biasanya itu bikin jadi lega nggak sih, curhat gitu kan. Kalau dia udah nggak kuat melepaskan amarahnya mungkin dengan cerita di sosial media, walaupun mereka bahkan nggak tahu nanti efek sampingnya gimana. Jadi itu menurut aku sih, menurut pribadi masing-masing ya. Tapi kalau misalnya menurut aku sih kak, banyak ya hal kegiatan positif lain
selain kita tuh oversharing gitu di sosial media. Kalau memang iya udah stres banget, kita bisa kok pergi ke bantuan yang lebih ahli, nggak melulu harus cerita di sosial media gitu sih kalau menurut aku, Kak. Kalau menurut aku sih setuju ya mengenai apa yang kita alami terus kita speak up di sosial media itu karena sebuah pembelaan diri dan kita bisa menggunakan power kita supaya pasangan kita entah itu perempuan atau laki-laki itu tuh nggak semena-mena gitu. Jadi itu juga memberikan efek jerah kepada pasangan kita. Jadi seenggaknya dia dapat sanksi sosial gitu. Menurut aku sih itu sih. Tapi kalian di sini tuh ada yang punya pengalaman kayak curhat di sosmed gitu nggak sih? Aku pengen tahu deh. Aku pernah sih, tapi permasalahannya tuh sepele, tapi dilihatnya nggak enak ya, karena itu di second akun bukan di first. Tapi menurut aku ya mungkin biasa aja, tapi orang yang berespon tuh nggak enak gitu. Jadi contohnya waktu itu lagi maraknya banget nih konser Coldplay, orang lagi galau gitu ya, posting bilang sedih banget nggak dapat tiket dan lain sebagainya. Terus ada yang balas, dia bilang kayak gini, alay banget gitu. Tapi bacanya kan jadi nggak enak. Terus di situ berpikiran bahwa oh mungkin iya aku nih terlalu oversharing gitu sih. Nah jadi kan kalau kayak gitu tuh biasanya netizen ya yang bikin kita tuh takut buat ngupload segala hal kayak gitu kan. Tapi tuh aku setuju banget sama orang-orang yang bilang kalau netizen TikTok tuh beda sama platform lain. Karena jujur aja nih ya, aku mau compare sama X nih. X tuh kan netizennya benar-benar yang ibaratnya kayak liar banget, kita upload apa-apa dikit tuh dihujat. Tapi kalau misalnya udah masuk TikTok itu biasanya jadi in-jokes, jadi bercanda kayak gitu. Kalian setuju nggak sih sama hal-hal kayak gitu? Kalau aku sih setuju ya, mungkin karena pengguna dari X itu, pengguna dari TikTok itu tuh beda generasi. Bahkan kalau kita beralih ke pengguna Facebook, mungkin bercandaan kita di Facebook, bercandaan orang-orang di TikTok itu tuh berbeda-beda. Jadi mungkin postingan yang ada di Instagram kita atau postingan yang ada di TikTok kita itu tuh nggak bisa disamaratakan karena yaitu bedanya audiens yang ada di platform itu masing-masing gitu. Nah, konten yang sering FYP di kalian tuh apa sih? Boleh tahu gak? Kalau aku sih karena aku suka baca-baca quotes yang kayak relate sama diri aku sendiri. Itu aku lebih kebanyakan quotes galau ya. Kalau galau Masih muda ya. Terus aku juga suka sharing ke teman-teman aku yang juga ikut galau. Jadi aku ngajak temen aku yang galau Biar bareng. galau bareng. Ya dia posting ulang ya. Kalau aku sih FYP yang ada di TikTok itu tuh nggak nentu ya, jadi tergantung mood. Karena kan FYP yang ada di TikTok kita hari itu tuh yang kita banyak durasi lihatnya saat itu, yang banyak kita like. Dan sedangkan kayak tiap hari nih, misal hari ini aku lagi suka nih ngelihat pasangan bucin gitu, terus besok mungkin bisa kayak Kak Alia ngelihat quote-quote yang galau, atau mungkin besoknya lagi melihat rumah-rumah. Jadi kalau aku sih random ya Kak, Random. jadi ya sesuai mood aja sih, karena di TikTok itu ya platform untuk hiburan aja. Betul. Kalau aku tuh suka banget ngeliat bayi yang lucu-lucu. Aku tuh suka banget sama anaknya Jennifer Copen. Kamari. Tahu kan kalian? Itu lucu banget, super lucu banget, gemes. Bahkan bisa jadi mood booster kalau misalnya kita lagi burn out terus ngeliat kayak wah lucu banget nih anak gemes. Oke, aku sebenarnya 11-12 sama Kayla ya, tapi kalau Kayla kan konteksnya bayi. Kalau aku tuh bukan bayi ya, tapi konten-konten humor. Lucu. Iya, orang jatuh nyungsep jadi ekor. Kita akarin. Sering FYP di aku ya, ini tentang perselingkuhan sih kan hari-hari ini Waduh, banyak banget berat tuh banget ya. berat banget kan kayak perselingkuhan tuh berseliweran. Iya sih. Itu tuh karena kamu emang suka melihat konten itu, atau kamu pernah diselingkuhin, atau kamu pernah selingkuh? Gimana nih Kak? Kayaknya lebih takut diselingkuhin ya. Iya bener, takut diselingkuhin jadi kayak baca-baca Was-was ya. langsung aja. Kan sekarang di TikTok tuh banyak banget di-upload mengenai semua hal ya, terutama kayak pasangan nih. Terus kalian setuju nggak sih ada standarisasi TikTok? Jadi misalkan kalian ketemu cowok nih yang nggak sesuai sama TikTok, di TikTok tuh si cowok ini typingnya bagus, stylenya bagus. Terus kalian ketemu di real life nih, cowoknya nggak sesuai standar TikTok, jadi gue nggak mau sama dia. Ada nggak sih kalian kayak gitu? Jujur ke aku pribadi sih jadi kebawa ya, Ngaruh ya, jadi ngaruh ya ke sedikit real ya. life. Wah ini nggak sesuai nih sama kata TikTok gitu kan. Jadi gue nggak mau lah gitu. Even makanan pun harus ke TikTok nggak sih kita Iya, kalau mau makan apa? iya, betul Ya banget. ampun. Iya. Karena emang informan semua tuh di TikTok tuh ada. Nah kalau tadi kan TikTok ya, coba kita beralih ke akun lain yang sama kayak TikTok. Menurut kakak apa? Biasanya tuh Instagram ya. Kalau aku pribadi sih, aku juga termasuk orang yang aktif di platform Instagram juga. Dan aku tuh punya
kayak ada 2 akun Instagram nih. Buat apa tuh bakal lebih kira-kira? Iya, 2 bahkan lebih, kadang-kadang tuh buat stalking. Terus tuh kalian ngerasa nggak sih kalau di Instagram tuh lebih jaga image ya daripada di TikTok dan lain sebagainya. Jadi kan aku ngususin satu akun yang buat personal branding, satu akun yang buat seru-seruan. Nah, kalau kakak-kakak di sini nih, teman-teman kalian punya berapa sih akunnya? Aku pengen tahu. Aku punya 2 akun khusus friends ya. Akun yang pertama itu brandingnya living as fan group K-pop gitu. Isinya tentang Korea atau enggak konser-konser. Tapi bahkan akun kedua suka dibikin close friend juga kan? Udah akun kedua dijadiin ada close friend lagi. Terus ada lagi flip side. Oh, itu iya, kayak iya. terlalu trust issues. Terlalu takut mempercayai ya gitu. Gak apa-apa kan untuk jaga-jaga, karena nggak semua orang itu tuh perlu kita kasih. Iya benar. Kadang ada orang yang kayaknya dia nggak usah dia tahu tentang ini soal gue gitu. Itu fungsi dari si akun kedua ini. Aku nggak pengen nih dia tahu aku upload ini, tapi aku pengen upload. Kan tinggal di head ya. Tapi lebih memilih untuk nge-posting ke Karena tempat lebih lain dari satu orang. Kadang-kadang suka jadi omongan juga nggak sih? Benar. Kayak misalkan, gue ngeliat story-nya dia nih, di lu ada nggak? Gitu-gitu biasanya kan. Nah jadi emang kayaknya better kita punya akun lain ya. Aku juga setuju banget nih sama Kak Ila. Kalau kita tuh di IG tuh harus jaga image banget ya. Tuh kan. Itu aku akun pertama juga kayak gitu, tapi untuk akun kedua aku yang isinya alay-alay gitu ya, jedak-jeduk TikTok. Gimana sih? Karena yang aku juga setuju banget, soalnya aku di akun kedua tuh lebih banyak posting video-video lucu, video-video pokoknya buat menghibur teman-teman gitu loh. Di akun kedua lebih banyak posting daripada akun pertama, karena akun pertama tuh lebih kayak membangun citra kita bener ya. Image kita di Instagram kayak gitu. Iya. Karena kan kadang tuh Instagram suka takutin sama kontak juga ya. Orang tua suka ada tuh tiba-tiba nge-follow kayak gitu kan. Tiba-tiba ada camer ya. Iya, tiba-tiba ada camer ngelihat foto jedak-jeduk kan kayak aduh, gak banget deh kayak gitu. Makanya kebanyakan akun kedua tuh private ya. Iya, betul banget. Terus aku juga private sih. Akun first pun juga private Jadi ya. jadi rata-rata kakak ini punya second account ya. Punya Ada dong. second Oh, account, third semuanya. account, fourth account dan lain Banyak. sebagainya. Fake akun juga ada. Iya, dan lain Kira-kira kalau fake akun tuh buat apa sih? biasanya tuh kayak nge-stalking gak sih kalau ada orang yang kita gak suka nih? Suka bener. Nah, tapi kalian setuju gak sih teman-teman kalau misalkan informasi itu lebih mudah nyebarnya tuh di TikTok daripada Instagram? Iya gak sih? Setuju banget. Kenapa informasi-informasi itu biasanya lebih viral di TikTok? Karena yang udah dibilang sama Kayla tadi, di Instagram itu kita sangat membangun personal branding kita, bahkan akunnya dikunci kan. Iya, Jadi kita private. tuh mungkin sama orang yang nggak kita kenal atau bukan yang followers kita atau kita nggak follow dia, kita tuh nggak saling tahu gitu informasi apa yang di share sama dia, informasi apa yang kita share. Sedangkan kalau di TikTok, even kita nggak pernah ketemu, kita nggak tahu orangnya mana, kita kan pasti kadang lewat di FYP gitu, terus kayak random gitu. Itu mungkin salah satu penyebab kenapa informasi itu tuh lebih gampang banget viralnya di TikTok gitu. Karena kalau di Instagram itu mungkin kita terlalu privacy ya, jadi kita masih masing-masing gitu. Menurut aku sih kayak gitu sih. Oh ya, aku juga mau bahas ini nih. Kita kan lagi ngomongin sosial media nih. Kalian pernah nggak sih kayak upload foto selfie atau video TikTok apapun itu, tiba-tiba tuh ada orang yang nyalahin? Ya soalnya kita tuh ngegodain dia. Kalian tau nggak sih kayak tren-tren TikTok yang muka kita terus pakai sound gitu kan? Terus tiba-tiba ada orang kayak nge-reply kayak, aduh gue jadi lihat lu gimana gitu. Dia ngerasa digodain Iya, dia ngerasa gitu. digodain. Ada nggak sih yang punya pengalaman kayak gitu? Ada waktu itu zamannya tahun 2020 itu soal TikTok yang di dunia ini tenang aja, mungkin dia bukan jodoh itu. Nah lagi-lagi nih emang satu orang ini emang rese banget, terus dia langsung kayak kepancing emosi, kayak maksud tuh apa bikin kayak gitu ini buat gua sebagainya. Padahal belum tentu yang kita posting itu buat dia. Benar, benar. Padahal buat diri kita sendiri ya, bahkan kita ngerasa cantik ya kita posting aja. Sebenarnya Sebenarnya buat diri kita sendiri. apa hiburan kita aja nggak sih, Iya. ngilangin bosen. Diri sendiri tuh lebih kayak membangun kepercayaan diri kita sendiri nggak sih? Tapi banyak orang yang kepedean kalau dia tuh kesindir. Iya. Apalagi kalau konteksnya tuh kayak yang nge-reply, ini kan kita cewek ya, terus yang nge-reply story kita tuh cowok, jadi kan kayak kesannya duh emang gue ngegodain lu, padahal kan enggak gitu. Jadi buat kita insecure gak sih? Jadi kita tuh nggak mau upload foto selfie kita lagi, Jadi nggak mau males, upload. langsung dihapus ya, Kak? Udah, hapus aja. Pengalaman ya Kak? Iya, Barusan ya Kak? kejadian. Ini kalau dia nonton dia tahu dia diomongin. Oke, jadi
udah banyak banget ya yang kita omongin dari platform TikTok, Instagram, sampai hal-hal yang lagi happening, lagi booming. Terus pengalaman pribadi, ternyata temen-temen di sini banyak lebih ke TikTok ya. Nah, sebelum podcast ini ditutup, ada pesan dan kesan nggak sih yang kakak mau sampaikan ke audiens nih yang lagi nonton? Nah mungkin kalau dari aku ya Kak, karena udah banyak banget ya sekarang platform-platform seperti TikTok dan Instagram. Jadi kita harus be smart aja untuk menggunakan sosial media. Apa yang mau kita upload itu kita harus pikirin nih dampak dari apa yang akan terjadi. Mungkin hal-hal kayak yang tadi udah Kak Dera ceritain tentang oversharing, mungkin kita lebih berhati-hati lagi aja. Dan mengenai mungkin kasus-kasus atau hal-hal yang pernah kita alami, mungkin itu ada baiknya untuk diupload untuk memberikan efek jerah. Namun juga kita melihat lagi nih dari sisi tidak baiknya itu seperti apa. Jadi kita emang harus berhati-hati aja. Aku setuju banget sih sama Kasti. Jadi kita di sini khususnya sebagai orang dewasa harus ngambil peranan penting, khususnya untuk adik-adik kita nih atau untuk saudara kita yang masih kecil di rumah. Kita tuh harus ngasih edukasi ke mereka kalau mana yang harus mereka boleh tonton, mana yang mereka tuh nggak boleh tonton. Karena memang sekarang sosmed tuh luas banget pembahasannya kan. Jadi kita sebagai orang dewasa harus mengambil peranan itu. Oke teman-teman, jadi segitu aja ya sharing-sharing kita malam ini. Semoga bisa diambil sisi positif podcast kita malam ini. Aku Amel, aku pamit undur diri. Dadah. Kayaknya ada dari sana deh. Dadah. Nah, kalau tadi kan setuju banget. Oh ya. Pengalaman pribadi yang apa ya? Apa ya? Tapi terus bukannya nggak bisa diambil sisi positif. Nanti Amel, aku pamit. Aku Amel. Aku tulus.